Selamat malam, selamat datang di program Om Zen, Obrolan Malam with Zen. Program ini merupakan salah satu wadah untuk memahami dan mengetahui apa yang terjadi di sekitaran kita. Mungkin terlihat santai tapi selalu serius, tinggal dari sudut pandang mana Anda akan menilainya. Bersama saya di sini sudah ada seseorang yang mungkin bagi sebagian orang yang cukup mengenal, cukup akrab, terutama di masa-masa pandemi ini yang selalu haus akan informasi, yang merupakan salah satu pegawai di lingkungan pemerintah Kota Palu, yang punya passion di bidang broadcast dan selalu tampil terdepan dalam menyampaikan informasi. Saudara Edo, selamat malam. Selamat malam Pak Yansen. Boleh saya panggil Edo, Bang Edo, Mas Edo, atau apa nih panggilannya? Dengan Edo saja, lebih Edo. enjoy itu. Oke, siap, terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak Edo? Kabar baik, alhamdulillah. Iya, terutama akhir-akhir ini kan saya lihat pagi, siang, malam selalu turun ke lapangan, selalu kemana-mana. Bagaimana pembagian waktunya itu? Saya rasa kalau untuk pembagian waktu tergantung dari kita sendiri, pribadi sendiri. Bagaimana mengatur waktu antara jadwal yang sudah kita buat, tapi bisa kita manage dengan baik. Namun walaupun ada beberapa seperti kegiatan yang tidak bisa kita tanggapi atau kita tidak bisa rangkul semuanya, kita hanya melihat yang mana yang lebih penting, seperti itu kayaknya. Dunia broadcast ini kan sesuatu hal yang mungkin baru untuk di pemerintah Kota Palu. Iya, betul sekali. Sebenarnya Edo ini sudah ada passion di sini pada saat mutasi di Dinas Kominfo, atau memang ada background latar pendidikannya sebelumnya? Dulunya pertama masih otodidak. Ya. Dulu masih sempat jadi salah satu penyiar radio swasta. Ya. Kemudian dari situlah saya mulai beranjak, istilahnya setingkat demi setingkat, langsung coba mengarah ke lebih spesifik lagi. Jadi seorang reporter dengan bidang dulunya jadi seorang penyiar radio, akhirnya terjun langsung ke bidang reporter ini. Seperti Berapa lama menjadi penyiar radio? Penyiar radio itu saya jalani sekitar 3,5 tahun. Selama menjadi pegawai kota? Kalau menjadi pegawai kota, saya dulu 1 tahun 7 bulan menjadi seorang penyiar radio. Berarti sebelum menjadi pegawai ya? Iya, betul sekali. Dan sekarang kembali lagi hasrat passionnya timbul? Iya, seperti itu. Ketika masuk di Kominfo? Iya, karena saya melihat ini Kominfo ada satu bidang yang mengambil ahli itu bidang broadcasting, seperti IKP, Informasi Komunikasi Publik. Nah, di situ saya coba mengarah ke bidang itu. Ternyata memang bidang itu untuk publikasi dan juga untuk bisa dikatakan informasi media untuk keseluruhan, seperti itu dia. Ada keinginan untuk belajar secara formal lagi untuk menekuni bidang ini? Untuk belajar pasti ada kemauan, karena belajar tidak melihat umur dan tidak juga melihat sampai di mana batas-batas kita untuk belajar seperti itu. Yang menarik, kalau mohon maaf ini Edo, karena saya mengenal Edo ini yang agak kebingungan karena nama beliau ini Safrudin. Ya, betul sekali. Mohon ralat kalau saya salah. Nah, mungkin banyak yang ingin tahu. Iya, betul. Mungkin ada juga yang cuma tahu, oh Safrudin, saya cuma tahu Edo. Ini sejarahnya dari mana ini tiba-tiba timbul Edo? Apakah dari penyiaran itu waktu itu, atau bagaimana zaman sekolah, atau nanti jadi pegawai ini? Iya, awalnya itu nama Edo dari penyiaran. Penyiaran di salah satu stasiun radio swasta, memakai nama Edo itu dulu Edo Bramasta, gitu. Akhirnya digantilah dari mana nama Edo Bramasta itu? Nama Edo dulu itu sistemnya begini. Dulu kita di radio itu
ada namanya mendaftar pakai ijazah seperti itu. Nah, kebetulan waktu di radio itu sudah ada satu nama orang yang menggunakan nama Edo Bramasta. Nah, kemudian saya masuk dengan lamaran nama Syafruddin. Nah, nama Syafruddin itu akhirnya saya keterima di salah satu stasiun radio itu, tapi saya dipertemukan lagi dengan direktur radio tersebut. Nah, karena nama Syafruddin itu tidak komersil di radio, menurut pihak radio, akhirnya digantilah nama saya Syafruddin tadi itu, dijadikan nama Edo Bramasta. Nah, kemudian dipoles lagi, diganti menjadi Edo Bravo. Nah, itu disitulah nama saya berganti jadi Edo Bravo waktu menduduki di salah satu radio swasta penyiar. Hingga saat ini orang malah mengenalnya memanggil dengan nama Edo. Iya, betul sekali. Sampai sudah lupa dengan nama aslinya. Betul sekali. Lebih familiar seperti itu. Lebih familiar. Malah banyak yang tidak tahu, mungkin pimpinan-pimpinan kita yang lain hanya mengenal Edo saja. Edo saja. Tidak nama lengkap. Iya. Yang menarik adalah apa sebenarnya harapan dari Edo untuk kedepannya dengan dunia broadcast selama ini? Karena jujur untuk di pemerintahan daerah kan sebenarnya urusan ini belum seksi dalam tanda kutip. Iya, betul. Nah, bagaimana dengan menjaga passion sambil pelan-pelan? Mungkin orang di luar sana, masyarakat awam sudah mengenal ini tentang broadcast. Tapi untuk pemerintah daerah ini untuk dalam tanda kutip mendukung segala hal tentang broadcast, penyampaian informasi. Nah, itu harapannya seperti apa? Harapan saya itu seperti ini Pak Jansen ya. Satu, mungkin pemerintah lebih melihat dulu tupoksi dari Kominfo, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya pemerintah ini melihat tugas dari Kominfo ini salah satu bidang IKP. Nah, dari situ kita bisa menyaring orang-orang yang memang berpotensi untuk bidang broadcasting, seperti itu. Salah satunya penyiar. Entah mereka mau mengambil dari kebanyakan ya seperti ini yang saya dapat, bahwa broadcasting itu bukan hanya memang di broadcasting saja, tapi otodidak bisa. Tapi harusnya lebih mengambil dari yang punya kemauan dan juga yang punya dikatakan itu dia sudah punya basic atau dia punya bakat seperti itu. Nah, dari situ bisa kita timbulkan. Nanti kita rekrut mereka. Nah, di situ saya harapkan juga memang pemerintah ini melihat orang-orang broadcasting ini. Karena di orang broadcasting ini memang banyak yang cakap. Soal untuk komunikasi lebih aktif, dan mereka lebih memang terutama harus memang orang-orang yang pintar bersosialisasi dengan masyarakat. Seperti itu. Mungkin bagi rekan-rekan kita yang mengambil kebijakan, keputusan kan belum familiar dengan ini. Alangkah baiknya mungkin kita dari Saudara Edo memberikan apa yang selama ini sudah dibuat. Nah, ini terbukti bahwa pelan-pelan orang sekitar melihat, oh ternyata seperti ini. Di zaman pandemi COVID ini ternyata kebutuhan informasi sangat penting buat masyarakat. Nah, inilah ada ruang di situ. Yang menarik adalah selama hampir 2 bulan ini kan waktu cukup tersita. Bagaimana tanggapan keluarga? Karena saya perhatikan pagi tembus pagi, patah kalau mau patah. Bagaimana itu? Betul sekali Pak Jansen ya. Soal dengan keluarga ini memang banyak sedikit polemik. Salah satunya yang seperti Pak Jansen sebutkan tadi, memang apalagi kita ini lagi pandemi COVID, itu sangat rentan sekali dengan keluarga. Jadi sudah dapat caci makian dari keluarga juga, tidak ada waktu untuk keluarga. Jadi di situ bagaimana caranya kita itu menahan emosi, dan juga bagaimana juga kita bisa menempatkan diri kita sebagai salah satu pengabdi masyarakat juga yang melayani masyarakat. Di samping itu ada juga keluarga. Bagaimana memberikan mungkin pemahaman buat keluarga, terutama pada saat situasi lagi lebaran begini, masih meluangkan waktu lagi untuk menyampaikan informasi dan meliput. Memberikan pemahaman sama keluarga ini ya cukup lebih gencar seperti itu ya. Seperti
tolong dipahami pekerjaan saya seperti ini. Oke. Jadi tidak harus berhenti sampai sini, walaupun banyak yang sudah harus dibuat di situ dibilang sudah stop seperti itu. Namun ya karena juga kita namanya tetap memberikan informasi dan juga ingin mengabdi kepada pemerintah juga, akhirnya mau tidak mau dengan jalan seperti ini harus kita jalani. Satu lagi, Edo, mungkin disadari atau tidak dengan adanya pekerjaan seperti ini, apakah keluarga atau orang sekitar itu sadar bahwa sekarang Edo itu sudah banyak yang kenal? Bagaimana meresponnya, terutama mungkin di jalan, melihat ini ada kemarin yang meliput wawancara. Keluarga atau Edo sendiri bagaimana menanggapi hal segitu? Bagaimana ya menanggapinya sebenarnya biasa-biasa saja. Ya. Tidak harus yang seperti wah kita sudah dikenal. Tapi disadari tidak bahwa Edo bahwa sudah banyak yang mengenal? Dengan tidak langsung menyadarinya tidak juga. Ya. Bisa dikatakan disadari, tapi ya kita menanggapinya biasa saja seperti itu. Tidak harus saya, oh iya sudah saya dikenal, tidak. Keluarga pun demikian. Keluarga pun demikian, tapi terkadang ada sedikit masukan-masukan dari keluarga. Ya. Kalau sudah dikenal jangan sombong. So jadi artis, banyak polemik di sini banyak. Oke. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Yansen. Edo, dan itulah obrolan sejenak kita di malam ini. Jika ada kesempatan kita akan ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih dan selamat malam.